Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Kristiano Rivaldi dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Jani Foman Saragi, Program Studi Manajemen kelas MA 20 A7. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menyajikan sebuah video proses produksi UMKM yang berada di daerah Sukatani, tepatnya di Kampung Srekseng, dengan sebuah UMKM percetakan yang dimiliki oleh Bapak Oman. Berikut akan kami sajikan. Bapak Oman Hairudin adalah seorang pelaku UMKM di bidang jasa percetakan konveksi, sablon, dan jahit. Beliau menggeluti bidang ini sudah cukup lama, sempat mengawali pekerjaan ini di sebuah perusahaan percetakan sejak tahun 2005 hingga sekarang bisa membuat usaha percetakan rumahan milik kepunyaan sendiri. Sablon atau yang sering dikenal dengan istilah screen printing adalah cara populer untuk mengaplikasikan sebuah gambar ke material cetak yang dalam hal ini sering kita jumpai pada gambar kaos atau jaket. Dan berikut adalah alat dan bahan baku dalam proses produksi. Mulai pencetakan awalnya kita harus bikin desain dulu. Ini desain apa nih yang harus kita edit? Pada tahap ini, langkah pertama yang harus dilakukan ialah membuat desain atau gambar yang nantinya akan dicetak pada kain screen. Nanti yang penting mah ada gambar gitu. Apa namanya? Printer apa aja, mau Epson, mau Waktu Canon, dalam membuat sama desain atau gambar ini sukanya gitu. cukup fleksibel, tergantung dari apa yang diinginkan konsumen. Apa maunya? Kalau saya pakai Canon yang gampang di ininya, kan jadi kita harus diedit dulu. Ini langsung kita print. Draw. Setelah melalui proses editing, kemudian gambar tersebut akan diprint. Desain, diedit, dan hasilnya seperti ini. Hasil print out dari tadi yang boleh kita. Hasil printout tersebut kemudian digunting agar ukurannya menjadi lebih kecil. Ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuatan screen printing nanti. Ini sudah jadi, langsung kita ke pengap. Kalau saya mah disebutnya nyetak film, kalau bahasa kerennya updruk gitu ya. Updruk. Pengabdrukan. Nah, pengabdrukan. Nah, langsung. Sebelum menempelkan hasil printout tadi, sebelumnya kita harus melapisi papan screen printing dengan cairan Bremol. Handphone ya ada ya, kata yang iya itu perdana. Kalau saya mengain dari sana. Blok. Ini balikin lagi. Ini mah teknis. Setelah dilapisi, kemudian dikeringkan dengan hair dryer. Proses pelapisan serta pengeringan ini dimaksudkan untuk menutup lubang pori-pori pada kain screen printing. Selanjutnya, kain printing kembali dilapisi oleh cairan Bremol guna menutup pori-pori yang masih terbuka. Yang kemudian proses selanjutnya adalah pengeringan kembali. Sisa taruh sayang. Udah ya. Nah, kita ini lagi kembali lagi. Yang pakai sekali, ada yang pakai 2 kali. Karena bapak kan pakai di edit nih bacaan ini nih, maaf ini. Itu harus pakai yang lebih rapat mesnya, pakai mes yang 125.
Bapak tapi ada itu ya. Apanya? Yang- Ya, ukuran ini mah nanti mah kalau seandainya udah nyabel mah masih Masih bisa di itu ya. kalau untuk warna ngeblok biasanya agak carang gitu. Oh iya ya Pak. Yang warna yang kecil, yang hurufnya kecil yang harus rapet. Tapi kalau saya enggak Setelah melalui proses pengeringan, kain printing kembali dilapisi oleh cairan minyak. Ini dimaksudkan agar dapat mencetak printout. kasih minyak biar transparan. Kalau dulu lagi di minyakin rata ya. Iya. Langsung sih gambar. Setelah dilapisi minyak secara keseluruhan, kemudian hasil printout tadi ditempelkan dan kemudian diberi lapisan minyak kembali guna menempel dengan rekat. Dari ini langsung kita ke bawah matahari sini. Ada titiknya. Proses selanjutnya yaitu menjemur kain printing di bawah sinar matahari. Proses ini tidak membutuhkan waktu lama, bahkan kurang dari 1 menit. Iya itu kelihatan. Setelah melewati proses penjemuran, screen printing dicuci sembari digosokkan dengan kain. Ini dimaksudkan agar pola pada printout tercetak di kain screen printing. Ini hasil yang tadi di sinar. Proses penyemprotan dengan air ini dimaksudkan agar cetakan pada kain screen printing dapat terlihat dengan sangat jelas. Setelah melewati proses ini, screen printing kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Oman Hairudin sudah menyiapkan screen printing lain untuk dicetak di baju. Bagian nggak tahu nih. Tahu dibilang enggak di Oh no gitu ya. Nama kamu. Ini kan yang satu warna. Miracle. Sejauh yang saya perhatikan, proses produksi ini masih tergolong cukup konvensional, tidak memakan banyak tempat, serta tidak banyak menggunakan alat-alat teknologi yang terbaru. Udah. Kan udah nih. Angkat. Tuh. Ini. Dan inilah hasil sablon Begitu tersebut. seterusnya. Andai kan kaosnya ada 100, ya begini kita sablon. gitu, iya. terus. Hasil cetakan sablon tersebut kemudian dijemur, supaya warnanya menempel dengan sempurna. Baik, berikut tadi adalah video proses produksi yang telah kami sajikan. Dan sebelumnya, saya ingin meminta maaf yang sebesarnya apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang menyenangkan di dalam video tersebut. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan kepada rekan-rekan dan terutama kepada Ibu Wiji selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional yang telah membimbing kami untuk dapat mengerjakan tugas ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.